461, memainkan permainan besar. Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka akan berkumpul? Seharusnya di daerah pegunungan Songqi. Federasi punya tempat perlindungan skala besar di sana, dan semua materialnya dikumpulkan sementara di sana. Presiden dan saya sudah mempelajarinya sebelumnya, dan kemungkinan untuk menyerang secara paksa di sana sangat kecil. Fang Heng melanjutkan bertanya, bagaimana persiapan bahan untuk membuat vaksin antivirus? Kami telah mencapai kesepakatan dengan federasi. Kami telah menggunakan 10.000 dosis suntikan cacing anti-mutan untuk ditukar dengan sebagian dana dan sejumlah besar bahan obat. Bahan-bahan obat tersebut diperkirakan akan sampai di tempat perlindungan serikat judi kami sebelum matahari terbenam nanti malam. Ketika saatnya tiba, kami akan mengirimkannya secara diam-diam melalui jalur teleportasi ke lembaga penelitian. Zonglei membuat perkiraan kasar. Ditambah bahan-bahan yang kami beli sendiri, seharusnya cukup untuk membuat batch kedua vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi. Baiklah, Fang Heng mengepalkan tinjunya dan menepuk bahu Zonglei. Pergi dan beritahu federasi bahwa kita telah meningkatkan suntikan cacing anti-mutan lagi. Ini bahkan lebih efektif daripada yang sebelumnya. Setelah suntikan, kita bisa kebal terhadap serangan tubuh cacing mutan untuk sementara waktu. Tanyakan apakah mereka masih menginginkannya. Jika mereka menginginkannya, mereka harus membayar lebih. Ini, Zonglei tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka jelas tahu bahwa orang-orang federasi sudah bergegas. Mengapa mereka masih memikirkan cara untuk mengirim peluru ke federasi? Apakah Fang Heng gila? Apakah dia berencana mengambil sejumlah besar uang dari federasi dan pergi? Pikirkan cara untuk mendapatkan semua bahan obat dan material dari cadangan federasi. Jika mereka tidak memiliki bahan obat, biarkan mereka menggunakan dananya untuk membayarnya. Selain itu, sebelum matahari terbenam malam ini, bahan-bahannya harus dikirimkan ke federasi. Zonglei menelan ludahnya. Bahan obat. Tiba-tiba, Zonglei tiba-tiba mengerti tujuan langkah Fang Heng. Fang Heng, maksudmu, kamu benar. Pecahkan pot hingga berkeping-keping hanya karena retak. Memproduksi massal vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi dan kemudian melemparkan vaksin tersebut ke wilayah timur. Zonglei merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Apa-apaan ini? Dia tidak menyangka Fang Heng begitu tangguh. Sebelumnya, di daerah yang hangus, hanya sekitar setengah dari vaksin antivirus konsentrasi tinggi yang telah diproduksi di wilayah barat. Hingga saat ini, seluruh wilayah barat masih kacau balau. Kekacauan itu dipicu oleh gelombang zombie raksasa yang tiba-tiba muncul. Secara teori, jika mereka memiliki bahan obat federasi, mereka dapat memproduksi vaksin antivirus konsentrasi tinggi yang 10 kali lebih kuat. Jika federasi menghadapi gerombolan zombie di tengah upaya mereka menyerang pasukan pemulung. Napas Zonglei menjadi berat. Bahkan federasi pasti akan musnah di sana. Belum lagi federasi, bahkan seluruh wilayah timur akan terseret ke dalam gerombolan zombie oleh vaksin. Bahkan pasukan pemulung pun tak dapat menghindar dari serangan gerombolan zombie. Cepat, waktu kita terbatas. Cepat beritahu Tianzhen untuk memikirkan cara melakukannya. Kita tidak punya banyak waktu. Zonglei menarik napas dalam-dalam. Oke, melihat Zonglei bergegas kembali untuk melapor, Fang Heng juga melakukan peregangan. Sudah waktunya untuk mulai bekerja lagi. Selain membuat sejumlah besar suntikan tubuh cacing anti-mutan untuk dikirim ke federasi, ia juga perlu membuat sejumlah besar vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi. Fang Heng telah meramalkan bahwa malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Baiklah, kalau begini terus, dia pasti akan begadang semalaman dan mati. Setelah memikirkannya, Fang Heng melempar kasur dan segera mematikan komputer untuk mengejar ketertinggalan tidurnya. Dia online lagi, dan hal pertama yang dilakukan Fang Heng adalah mencari Ding Min. Tunggu sebentar, Ding Min sibuk bekerja di depan meja percobaan. Setelah beberapa saat, dia meletakkan ramuan sementara yang baru saja dihabiskannya, menoleh, dan menatap Fang Heng. Kami sudah melakukan lebih dari separuh penelitian. Data sampel yang telah kami kumpulkan sejauh ini sudah cukup bagi kami untuk meningkatkan dan mengembangkan tahap pertama vaksin. Meningkatkan dan mengembangkan, maksudmu vaksin virus antibodi? Fang Heng tertegun. Ya, setelah membaik, kemungkinan mutasi zombie akan sedikit berkurang karena efektivitas vaksin, dan kecepatan penyebarannya juga akan sedikit meningkat, kata Ding Min. Ia menguap dan menjelaskan,
Namun, perbaikan dan pengembangannya masih membutuhkan waktu. Sederet petunjuk permainan muncul di retina Fang Heng. Petunjuk, tim peneliti pasukan pemulung telah menyelesaikan analisis sampel hidup zombie mutan tingkat 1/9. Alur cerita utama, tingkat penyelesaian misi pengumpulan data meningkat menjadi 84,124%. Petunjuk, tim peneliti pasukan pemulung telah menyelesaikan analisis sampel hidup zombie bermutasi tingkat 2/12. Alur cerita utama, tingkat penyelesaian misi pengumpulan data meningkat menjadi 102,288%. Petunjuk, pengumpulan data Anda saat ini telah mencapai 100%. Anda sekarang dapat melanjutkan untuk meningkatkan badan vaksin. Fang Heng membaca sekilas petunjuk permainan dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Oleh karena itu, konsentrasi tinggi vaksin virus antibodi dapat ditingkatkan. Secara teori, seiring virus terus menyebar dan informasi sampel yang dikumpulkan bertambah, kualitas vaksin juga akan terus meningkat. Pada saat itu, tingkat mutasi zombie akan membaik, dan tekanan terhadap mereka akan sangat berkurang. Fang Heng membuka petunjuk permainan dan memeriksanya lagi. Petunjuk, tingkat penyebaran vaksin distrik 7, 0,0005%, tingkat penyebaran vaksin wilayah barat, 0,0261%, tingkat penyebaran vaksin zona pemain, 0%, tingkat mutasi zona, 0%, tingkat pemurnian zona, 0%. Haruskah ia meningkatkan laju difusi vaksin menjadi 100%? Ada juga pilihan laju pemurnian zona. Setelah tingkat pemurnian zona mencapai 100%, apakah itu berarti seluruh zona akan dimurnikan? Di pagi hari, tingkat pemurnian area hangus sebesar 24 sudah di ambang kehancuran. Tunggu, jika dia bisa meminjam kekuatan federasi, apakah dia bisa meningkatkan tingkat pemurnian hingga 100%? Pikiran Fang Heng mulai hidup kembali. Fang Heng. Hah? Ding Min bertanya, kapan kita memulai pekerjaan penelitian dan pengembangan? Tidak, tidak perlu terburu-buru. Fang Heng tersenyum lembut dan berkata, sudah terlambat. Tidak baik begadang semalaman. Kamu harus istirahat dulu. Kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Aku akan memberimu libur sehari, dan kamu bisa melanjutkan istirahat besok. Serahkan sisanya padaku. Penelitian dan pengembangan baru, meningkatkan tingkat mutasi zombie. Fang Heng tidak sabar menunggu tingkat mutasi zombie mencapai setinggi mungkin. Dia tidak terburu-buru mengembangkan ramuan yang lebih baik. Dia akan membicarakannya nanti. Kenapa kamu tiba-tiba begitu baik? Mendengar bahwa dia tidak perlu begadang sepanjang malam, Ding Min menatap Fang Heng dengan heran. Sejak Fang Heng menjadi komandan pasukan pemulung, Ding Min telah mengklasifikasikan Fang Heng sebagai seorang pejuang. Dia masih belum terbiasa melihat Fang Heng memberinya istirahat. Hei, jangan menatapku seperti itu. Aku bukan orang jahat. Setelah memastikan Fang Heng tidak bercanda, suasana hati Ding Min sedikit membaik. Ia mengusap bahunya yang sakit. Baiklah, kalau begitu aku akan istirahat. Petunjuk, peringkat dukungan Anda terhadap Ding Min sedikit meningkat. Loyalitas Ding Min terhadap pasukan pemulung meningkat menjadi 96. 462, taruhan. Fang Heng memperhatikan Ding Min pergi. Sebelum dia bisa meninggalkan ruang penelitian, Osborn membawa Zhong Lei yang cemas untuk mencari Fang Heng. Fang Heng, Federasi telah menyetujui persyaratan kita. Napas Zhong Lei agak berat. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Fang Heng dan segera melaporkan perkembangan terbaru Federasi kepadanya. Materi yang dijanjikan Federasi kepada kami telah dikirim ke kantor pusat serikat kami. Selain itu, Federasi juga memberitahu kami bahwa mereka sangat tertarik dengan suntikan untuk tubuh cacing mutan bentuk tiran antifusi. Mereka bersedia menaikkan harga untuk membeli suntikan tersebut. Sebelum siang besok, mereka akan menginginkan suntikan sebanyak yang kita miliki. Kata-kata yang besar sekali. Apa mereka tidak takut aku akan mencabuti semua bulunya? Fang Heng gembira saat mendengarnya. Secara kebetulan, mereka tidak punya uang, dan Federasi mengirimi mereka uang. Menggunakan suntikan untuk ditukar dengan bahan obat dan uang. Bisnis tanpa modal. Tatapan Fang Heng beralih ke Osborn di samping. Sudahkah kau menyiapkan gudang besar yang kubutuhkan? Pergilah dan kumpulkan semua ahli ramuan dari pasukan pemulung di sana. Sudah disiapkan. Aku akan segera mengumpulkan orang. Hati Fang Heng terbakar gairah. Bagus. Sekarang, dengan bahan-bahan obat, para pembuat ramuan juga sudah siap, dan ada pula si boros dari Federasi. Semuanya sudah siap. Malam ini, gulungkan untukku.
Fang Heng menghabiskan sepanjang malam menyempurnakan jalur perakitan pembuatan ramuannya. Para pembuat ramuan NPC bekerja tanpa lelah dengan tim zombie. Akhirnya, pada pukul 10.30 pagi keesokan harinya, semua suntikan anti-cacing mutan dan vaksin antivirus konsentrasi tinggi yang seharusnya diserahkan kepada Federasi telah selesai. Kotak-kotak berisi produk jadi dan kotak-kotak logam berisi vaksin antivirus konsentrasi tinggi ditumpuk rapi di sudut gudang besar itu. Totalnya 6 baris. Itu penuh dengan rasa pencapaian. Fang Heng meregangkan tubuhnya dan menuangkan sebotol kopi ke mulutnya. Berikutnya, tibalah waktunya untuk melaksanakan langkah berikutnya dari rencana tersebut. Biarkan Tian Zhen membawa suntikan cacing anti-mutan ke Federasi untuk meminta uang. Lalu gunakan uangnya untuk membeli tempat berlindung dan membangun perangkat induksi medan magnet. Pada saat yang sama, ia harus memikirkan cara untuk mengatur distribusi vaksin virus antibodi konsentrasi tinggi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Federasi dapat menerima paket hadiah besar yang ia siapkan. Meskipun dia begadang sepanjang malam, Fang Heng masih bersemangat ketika memikirkan rencana yang akan diluncurkan. Di luar gudang, Zhong Lei juga tidak offline untuk beristirahat sepanjang malam. Dia menunggu di luar gudang sepanjang malam. Tekanannya terlalu besar. Presiden Tian Zhen tidak bisa tidur sama sekali, jadi ia menyuruh Zhong Lei menunggu Fang Heng di luar gudang 24 jam sehari, melaporkan situasi setiap setengah jam. Jika ada berita, ia akan segera melapor kembali. Seluruh Levway Gaming Guild telah menaruh taruhannya pada Fang Heng. Jika Fang Heng gagal, serikat game mereka juga akan bangkrut. Hualalala, mendengar suara pintu gudang dibuka di belakangnya, Zhong Lei gemetar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Fang Heng, bagaimana kabarnya? Fang Heng meregangkan badan dengan malas dan menatap Zhong Lei. Lumayan, kamu sudah menungguku. Zhong Lei merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya ke dalam gudang. Ia kembali mengonfirmasi dengan Fang Heng. Ya, sudah selesai suntik dan vaksin cacing mutannya. Ya, sudah selesai. Suruh orang-orang Federasi bersiap datang dan mengambil barang-barangnya. Zhong Lei melihat deretan kotak besar di gudang. Ia terkejut dan bertanya, semua kotak itu berisi suntikan anti-cacing mutan. Itu benar, Fang Heng berkata sambil melambaikan tangannya ke depan, memberi isyarat kepada para elit pasukan pemulung untuk mulai memindahkan kotak-kotak besar berisi suntikan cacing anti-mutan ke aula teleportasi. Singkatnya, aku serahkan sisanya padamu. Fang Heng berkata dengan ekspresi kejam dan menginstruksikan, kamu harus memeras sejumlah besar uang dari Federasi. Tidak masalah, serahkan saja pada persekutuan gaming Levway kami. Zhong Lei juga mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya menunjukkan kegembiraannya. Saat dia berbicara, ekspresi Fang Heng berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat ke belakang Zhong Lei. Hei, kamu, bukankah buruk menguping orang lain? Sosok perlahan muncul di belakang Zhong Lei. Jangan tersinggung, Fang Heng. Aku sudah menunggumu. Apa-apaan? Melihat orang yang tiba-tiba muncul di belakangnya, Zhong Lei terkejut. Begitukah? Fang Heng mengangkat bahu. Maaf, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sekitar 5 jam. Zhong Lei sedikit marah. Dia sedang memikirkan apakah orang-orang kastil hitam sakit. Mereka benar-benar diam-diam bersembunyi di pinggir jalan selama 5 jam penuh. Yang membuat Zhong Lei semakin tidak nyaman adalah dia tidak menyadari kehadiran siapapun di sekitarnya. Wu Xiying tanpa ekspresi. Ia melirik ke samping ke arah para elit pasukan pemulung yang sedang memindahkan kotak-kotak di belakangnya. Suntikan cacing anti-mutan. Apa yang kau pikirkan? Fang Heng, apa kau siap menyerah pada alur cerita utama di Distrik 7? Tidak terlalu. Fang Heng menatap Wu Xiying. Langsung saja ke intinya. Apa yang kau inginkan dariku? Bisa mengendalikan wujud Tyrant Fusi memang mengejutkanku. Ini cukup bagi Black Castle untuk melakukan evaluasi baru terhadapmu, tapi ini saja masih jauh dari cukup untuk mengambil alih kepemilikan akhir Distrik 7. Kamu seharusnya menerima berita bahwa Federasi telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk melancarkan serangan terhadap pasukan pemulung. Federasi diperkirakan akan melancarkan operasi sebelum matahari terbenam hari ini, dan kau malah memilih menjual ramuan itu kepada Federasi. Apa yang kau pikirkan? Saat menyadari Fang Heng mampu mengendalikan wujud Fusi Tyrant, Wu Xiying sungguh terkejut dengan kekuatan Fang Heng. Dia semakin berharap Fang Heng bisa bergabung dengan Kastil Hitam. Tadi malam, Wu Xiying telah menunggu Fang Heng datang menemuinya.
Menghadapi kekuatan penuh federasi, dia merasa bahwa meminta bantuan dari Kastil Hitam adalah satu-satunya pilihan Fang Heng sekarang. Namun, dia menunggu, tetapi Fang Heng tidak datang tadi malam. Oleh karena itu, Wu Xiying hanya bisa mencari Fang Heng sendiri. Dan sekarang, pilihan Fang Heng untuk menjual suntikan cacing anti-mutan sekali lagi mengejutkannya. Wujud fusi Tyrant jelas merupakan kartu truf terbesar Fang Heng saat ini. Namun, dia menggunakannya untuk menukarkannya dengan uang. Apakah dia berpikir untuk menyerah dalam perebutan kepemilikan Distrik 7? Ahem, tentu saja, ini tentang memikirkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari federasi. Wu Xiying tidak bisa lagi memahami Fang Heng. Fang Heng, jika kau bergabung dengan Black Castle, kami bisa membantumu menyelesaikan masalah federasi. Kami juga bisa membantumu mendapatkan kepemilikan akhir Distrik 7 dengan lancar. Percayalah pada kami, Black Castle hanya akan mengundang pemain terbaik untuk bergabung. Benarkah? Aku masih harus berterima kasih padamu karena sudah menganggapku tinggi. Fang Heng mengerucutkan bibirnya, tapi aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak butuh bantuanmu. Wu Xiying mengerutkan kening. Dia merasa Fang Heng memaksakan diri. Jika kamu bergabung dengan Kastil Hitam, kamu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Itu pasti akan menguntungkanmu. Lupakan saja. Fang Heng melambaikan tangannya dan menyela, ayo bertaruh lagi. Itu taruhan lagi. Wu Xiying menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Tetapi Fang Heng terus berbicara. 463, upaya besar. Kalau aku berhasil melawan federasi, beritahu aku informasi tentang hasil akhir alur cerita utamanya. Kalau aku gagal, kalian bisa melakukannya, dan aku akan bergabung dengan Kastil Hitam. Bagaimana saranku? Pikirkan baik-baik. Begitu federasi melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemulung, kami mungkin tak bisa membantumu. Tentu saja, Fang Heng mengangguk. Aku sangat yakin mereka tidak akan menang. Wu Xiying menatap Fang Heng. Dia sangat penasaran dari mana datangnya kepercayaan diri Fang Heng. Dia bisa melawan seluruh federasi Distrik 7. Setelah berpikir matang-matang, Wu Xiying sampai pada suatu kesimpulan. Perjudian itu menguntungkan baginya. Fang Heng telah secara tegas menolak untuk bergabung dengan Black Castle. Jika Fang Heng benar-benar dapat melawan federasi, maka Fang Heng terlebih lagi tidak akan memilih untuk bergabung dengan Kastil Hitam, dan hanya masalah waktu sebelum Fang Heng menguasai seluruh Distrik 7. Memberikan informasi tentang alur cerita utama kepadanya tidak akan mengubah apapun, juga tidak akan memengaruhi Kastil Hitam. Namun, informasi alur cerita utama tersebut bisa dibilang merupakan bantuan yang tepat waktu bagi Fang Heng. Itu sama saja dengan membantu Fang Heng. Jika Fang Heng tidak dapat melawan federasi, Black Castle akan memenangkan seluruh taruhan dan dengan lancar membawa Fang Heng di bawah sayap mereka. Wu Xiying mengangguk dan berkata, baiklah. Ayo kita bertaruh, tapi aku juga punya syarat. Mata Fang Heng berbinar, silakan, apapun hasilnya, kau berutang budi pada Black Castle. Kesepakatan. Petik 2. Di sisi federasi, di tempat perlindungan berukuran besar yang terletak di daerah pegunungan Songqi di Distrik 7, Kou Huai secara pribadi mengambil alih. Dia telah mengerahkan hampir semua sumber daya federasi di Distrik 7 untuk operasi yang akan datang. Hanya ada satu tujuan, yaitu menghancurkan pasukan pemulung tempat Fang Heng berasal. Untuk menghindari sabotase lagi oleh rekan satu tim yang tidak berguna, hanya Federasi dan Dark Knight yang terlibat dalam operasi pembersihan gabungan. Tidak diketahui kapan keberadaan Fang Heng mulai membuat Kou Huai merasa takut. Kou Huai memutuskan untuk mempertaruhkan semua kemampuannya dan menghancurkan pasukan pemulung dalam satu serangan. Apakah semua anggota ada di sini? Semua kecuali 3 tim dari wilayah barat telah tiba. Mereka bisa berangkat kapan saja. Wakil Komandan Medan Perang melapor kepada Kou Huai, Tuan, kemarin, terjadi gelombang zombie berukuran super besar di wilayah barat tanpa diketahui penyebabnya. Wilayah barat menderita banyak korban. Saat ini, gelombang zombie di wilayah barat sudah tidak muncul lagi, tetapi krisis belum teratasi. Ketiga tim dari federasi sedang berusaha sekuat tenaga untuk melawan dampak gelombang zombie berukuran super besar tersebut. Saya khawatir mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pembantaian gabungan pasukan pemulung kali ini. Oke. Aku mengerti. Kou Huai bergumam. Ia sudah mendengar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sehari sebelumnya. Namun, untuk saat ini, perhatiannya terfokus pada Fang Heng, jadi ia sedang tidak ingin memperhatikan krisis di wilayah barat. Berbalik menatap Xiao Changle,
Kou Huai bertanya lagi, ini tidak ada hubungannya dengan pasukan pemulung atau Fang Heng, kan? Wajah Xiao Changle berubah serius. Aku janji, sama sekali tidak. Tuan, ramuan dari Lefway Gaming Guild sudah dikirim, dan uji cobanya sudah selesai. Efeknya dipastikan sangat baik. Ramuan ini bisa menahan tubuh cacing mutan untuk sementara waktu. Oke, mata Kou Huai berbinar. Masalah yang paling menyusahkan telah terpecahkan. Dengan ramuan itu, kartu truf Fang Heng, tubuh cacing mutan Tyrant, akan menjadi tidak berguna. Namun, Lefway Gaming Guild masih saja penuh kebencian. Mereka memanfaatkan situasi dan menuntut harga selangit untuk setiap botol ramuan anti tubuh cacing mutan. Kou Huai menggertakkan giginya, menahan amarahnya. Dia mengumpat dalam hati. Setelah berurusan dengan Fang Heng, dia akan membuat Lefway Gaming Guild mengeluarkan semua uangnya. Tuan, senjata berat sudah siap. Bagikan semua sumber daya. Siapkan semua orang. Kalahkan pasukan pemulung sekaligus. Kita akan bergerak dalam 10 menit. Dipahami. Petik 2. Melihat Xiao Changle ragu-ragu, Kou Huai mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu kamu laporkan? Tuan, kami menduga pasukan pemulung mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya. Belum lama ini, kami menerima laporan. Banyak pemain yang bekerja sama dengan kami melaporkan bahwa mereka mendapati anggota pasukan pemulung sedang mundur. Kou Huai bersenandung, tidak terlalu memperdulikannya karena wajar jika berita tentang operasi sebesar itu bocor. Fang Heng pasti juga telah menerima berita itu sebelumnya. Jadi, dia ingin melepaskan pertahanan pinggiran pasukan pemulung dan mengecilkan garis pertahanan seperti pengecut. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa pengecut. Kou Huai tak kuasa menahan cibiran dalam hatinya. Ia lalu memerintahkan, abaikan mereka. Lanjutkan sesuai rencana. Seluruh pasukan akan berangkat dalam 10 menit. Dipahami. Petik 2. Dengan perintah itu, prajurit federasi berbaris menuju ke arah pasukan pemulung. 2 jam kemudian, tim pertama federasi tiba di Edge Creek Town. Lapor, Pak, tim pertama di depan telah tiba di kota Edge Creek dan mendapati tidak ada perlawanan di kota itu. Tim kedua dan ketujuh telah memasuki kota Edge Creek 3 menit yang lalu untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan jejak pasukan pemulung. Telah dipastikan bahwa pasukan-pasukan pemulung di kota Edge Creek telah mundur terlebih dahulu. Oke, ekspresi Kou Huai tidak berubah, dan ia mencibir dalam hati, sudah kuduga. Mereka tahu berita itu dan kabur lebih dulu. Kita akan berjuang menuju markas utamamu. Kalau bisa, cobalah kabur. Lalu ia memerintahkan, terus serang. Tidak perlu memutar, langsung ke markas pasukan pemulung. Ya, petik 2, di sebuah bukit kecil yang jauh dari kota Edge Creek. Fang Heng duduk santai di tanah, memegang teleskop dan mengamati tanah dari kejauhan. Ia menjejalkan biskuit Oreo ke dalam mulutnya. Setelah tim federasi mengambil alih kota Edge Creek, mereka beristirahat sebentar di kota Edge Creek, lalu segera melanjutkan perjalanan. Dilihat dari sudut pandang yang tinggi, tim federasi bersatu, memancarkan aura yang mengesankan. Fang Heng mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, kau lihat itu. Ada begitu banyak senjata tingkat tinggi. Sepertinya Kou Huai benar-benar ingin membunuhku. Dia sudah menghabiskan banyak uang. Wu Xiying berdiri di samping Fang Heng dan bertanya, Fang Heng, apa sebenarnya rencanamu? Begitu federasi resmi bertindak, bahkan kami pun tidak bisa menjamin bisa menyelamatkan pasukan pemulung. Kau tak perlu menyelamatkan mereka. Pasukan pemulung kita bertekad untuk tetap hidup dan menghancurkan dunia ini. Lagi pula, kekuatan anti-manusia biasanya bertahan sampai akhir. Fang Heng punya rencana. Sambil berbicara, dia menyalakan radio bertahan hidup dan mengirim pesan ke Zhong Lei, lakukan. Zhong Lei, yang berada di selokan di bawah kota Edge Creek, menerima berita tersebut dan segera menyebarkan berita tersebut kepada bawahannya. Para pemain di setiap sudut saluran pembuangan bawah tanah di kota Edge Creek menerima pesan Zhong Lei dan segera membuka katup pada kotak logam di sampingnya. Hampir pada saat yang sama, petunjuk permainan muncul di depan Fang Heng. Petunjuk, tim pemain Anda telah merilis vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi. Petunjuk, penyebaran vaksin telah menyebabkan mutasi virus di wilayah tersebut. Petunjuk, penyebaran vaksin distrik 7, 0,0004%, penyebaran vaksin wilayah timur, 0,00%, tingkat penyebaran vaksin zona pemain, 0,001%, tingkat mutasi zona, 0,0001%, tingkat pemurnian zona, 0%.
464 perangkap. Wu Xing mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahami rencana cadangan macam apa yang dimiliki Fang Heng. Menghadapi kekuatan mutlak federasi, semua perlawanan sia-sia. Permainan telah dimulai, kata Fang Heng sambil membuang biskuit Oreo di tangannya. Di hutan lebat di belakangnya, 8 bentuk Tyrant fusi dan ratusan liker siap bergerak. Tim federal mengemudikan truk tempur mereka di jalan utama. Di tengah-tengah tim, bahkan terdapat puluhan tank lapis baja tingkat tinggi. Ada juga helikopter di udara untuk pengintaian dan memberikan dukungan. Fang Heng mengangkat teropongnya dan melihat ke depan. Dia melihat bahwa tim federasi bahkan membawa Dark Knights bersama mereka. Liang Hucheng relatif lebih akrab dengan medan kota Edge Creek. Untuk operasi saat ini, ia ditunjuk oleh Kou Huai sebagai pemimpin tim eksplorasi garda depan. Ia secara pribadi memimpin 3 tim untuk membuka jalur di garis depan guna menyelidiki penyergapan yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan. Liang Hucheng selalu sangat berhati-hati. Tunggu. Di tengah perjalanan, Liang Hucheng menyadari sesuatu dengan tajam dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar tim berhenti sejenak. Di bawah tanah di kedua sisi jalan, pohon palem putih yang layu menjulur ke atas. Merayu. Bersamaan dengan erangan para zombie, tanah pun bergulung, dan para zombie yang bangkit berjuang untuk keluar dari tanah. Bang! 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 Tim federal Liang Hucheng di belakang segera menarik pelatuk, dan senjata api yang kuat diarahkan ke tim zombie. Dalam sekejap, tim zombie yang muncul dari tanah terbunuh seluruhnya. Liang Hucheng menghela napas lega. Ia merasa terlalu tegang. Itu hanya kebetulan saja mereka bertemu dengan gelombang zombie berskala kecil. Tepat saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Liang Hucheng mendengar seorang pemain berteriak, "Kapten! Lihat ke sana!" Mendengar itu, Liang Hucheng segera melihat ke arah yang ditunjuk bawahannya. Tanah di kedua sisi jalan di depan mereka juga mulai bergolak. Hamparan pohon palem hijau keabu-abuan yang lebat menjulur dari tanah yang bergolak itu. Tim zombie yang berkumpul telah berjalan menuju jalan utama. Liang Hucheng mulai merasa ada yang aneh, dan berpikir, 2 gelombang zombie berturut-turut. Mungkinkah kemungkinan memicu gelombang zombie meningkat karena terlalu banyak pemain yang berkumpul? Bang! 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 Para elit federasi menarik pelatuknya lagi. Setelah serangkaian peluru ditembakkan, tembakan berhenti. Saat pemain mengganti magasinnya, gelombang tim zombie lain muncul dari tanah di kedua sisi jalan. Tim zombie yang dibangkitkan tampaknya tidak ada habisnya. Alis Liang Hucheng berkerut erat. Dia menyadari bahwa masalah baru saja dimulai. Saat itu, seorang pemain berteriak, "Lihat ke sana. Ada lagi di sana." Yang lain berteriak, "Dan di sana. Kenapa mereka begitu banyak?" Ekspresi Liang Hucheng sedikit berubah. Ada yang salah. Zombie bangkit bukan hanya di depan tim federal tetapi juga di kedua sisi jalan di belakang mereka. Kecepatan dan jangkauan kebangkitan zombie meluas dengan cepat. Liang Hucheng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ia berpikir, apakah ini hanya kebetulan? Atau penyergapan oleh pasukan pemulung? Lalu, mengingat gelombang zombie raksasa yang melanda pusat wilayah barat sehari sebelumnya, ia merenung, tidak. Sialan, bisa jadi gelombang zombie raksasa yang sama. Kita benar-benar dalam masalah. Liang Hucheng kemudian berteriak tegas, hentikan operasi untuk saat ini. Bentuk garis pertahanan di tempat dan segera laporkan situasi kepada komandan. Ya, petik 2. Di belakang tim federal, Kou Huai juga mendengar suara tembakan yang datang dari depan. Suara tembakan yang semakin sering terdengar membuatnya merasa frustrasi. Lapor ke komandan. Gelombang zombie telah ditemukan di area depan. Gelombang zombie. Kou Huai bingung. Ia merenung, kenapa mereka lama sekali membereskan gelombang zombie. Mengingat kekuatan tim kita saat ini, seharusnya mudah saja. Prajurit Korps Sinyal juga tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi di depan mereka. Pak, gelombang zombie semakin meluas. Tim pengintai garis depan telah memasuki jangkauan gelombang zombie. Masih banyak zombie yang bangkit dari bawah tanah. Ketika mereka sedang berbicara, suara tembakan terdengar di sekitar mereka. Kou Huai melihat keluar jendela. Sekelompok zombie yang padat muncul dari semak-semak di kedua sisi jalan dan bergegas menuju jalan utama. Kou Huai menyipitkan mata dan melirik Xiao Changle, yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen. Ada apa? Wajah Xiao Changle membeku. Mana mungkin aku tahu. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Menghadapi tatapan Kou Huai yang mematikan, Xiao Changle terbatuk dan berpura-pura tenang.
Pak, secara teori, seharusnya karena kita terlalu banyak orang yang memicu gelombang zombie tingkat tinggi secara acak di dalam game. Kekuatan zombinya tidak tinggi. Demi keamanan, saya sarankan kita bersihkan gelombang zombie sebelum bertindak. Kou Huai memerintahkan, sampaikan perintahku untuk membentuk garis pertahanan di tempat. Kita akan bertindak setelah kita membereskan gelombang zombie. Baik, Tuan, jawab Xiao Changle. Kou Huai memelototi Xiao Changle. Suara tembakan yang terus terngiang di telinganya menambah rasa frustrasi Kou Huai. Kurang dari 2 menit kemudian, prajurit korps sinyal bergegas kembali. Pak, menurut informasi yang kami terima dari helikopter, gelombang zombie. Dengan wajah bingung, ia melanjutkan, gelombang zombie terus menyebar. Ini, Xiao Changle mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak benar. Secara teori, gelombang zombie tidak akan menyebar. Fang Heng. Hati Kou Huai tenggelam. Dia segera menyadari bahwa gelombang zombie saat ini tidak normal. Kemungkinan besar Fang Heng sedang menyabotase mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Laporkan kekuatan gelombang zombie. Selain jangkauannya yang luar biasa luas, gelombang zombie ini sebagian besar normal. Kebanyakan terdiri dari zombie normal. Ada sejumlah kecil zombie tingkat 1, dengan segelintir zombie mutasi tingkat 2. Kou Huai mencibir dalam hatinya saat mendengar laporan itu. Untuk memusnahkan pasukan pemulung sepenuhnya, mereka telah membawa cukup sumber daya untuk menyelesaikan satu putaran perang gesekan. Berikan perintah, bentuk formasi di tempat dan bunuh sebanyak mungkin. Dipahami. Petik 2. Tim federal segera membentuk barisan di tempat asal mereka dan mulai bertahan melawan gelombang zombie. Di kejauhan, di lereng bukit, melihat tim federal tidak memilih mundur melainkan bertahan di tempat, Fang Heng menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Dia tahu bahwa Kou Huai tidak akan menyerah begitu saja. Jika Kou Huai dan yang lainnya memilih mundur dengan patuh, dia tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi. Namun begitu federasi memilih untuk tetap di tempat dan bertahan sejenak, maka mereka akan terseret ke dalam rawa oleh gelombang zombie bermutasi yang terus-menerus muncul. Fang Heng, Wu Xiying melihat ke arah tim federal yang dikepung oleh gerombolan zombie di bawah dan bertanya, bagaimana kalian melakukannya? Itu rahasia, mustahil melawan federasi hanya dengan zombie-zombie ini. Jangan khawatir, tunggu saja. Saat mereka berdua berbicara, Zhong Lei mengendarai sepeda motor dari jauh dan berhenti di depan Fang Heng. Dia melirik Wu Xiying di sampingnya dan berbisik di telinga Fang Heng, "Bos, sudah selesai. Mereka yang tertinggal di selokan sudah mundur lebih dulu." "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." Dalam penglihatan Fang Heng, deretan petunjuk permainan diperbarui dengan cepat. Peringatan, tim Anda terus-menerus merilis vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi. Peringatan, vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi ini sangat tidak stabil dan sedang mengalami mutasi. Petunjuk berdasarkan tingkat kesulitan permainan rendah, Anda dapat mencoba mendapatkan informasi tentang mutasi untuk meningkatkan pengendalian vaksin. Petunjuk, tingkat mutasi zona saat ini, 5,42%, tingkat pemurnian zona, 0,23%. 465, rencana Scorpio. Apa yang sebenarnya terjadi? Zombie mutasi tingkat 4. Sejak munculnya zombie mutasi tingkat 4, para pemain federasi mulai kehilangan ketenangan. Itu jelas bukan gelombang zombie biasa. Gelombang zombie normal tidak akan pernah memunculkan zombie bermata 1 tingkat 4. Ini pasti konspirasi pasukan pemulung. Gelombang zombie terus bermunculan dari tanah, dan bahkan daya tembak federasi yang dahsyat pun tidak mampu menghentikannya. Tuan, berdasarkan pengamatan udara, kita telah dikepung oleh sejumlah besar zombie. Pak, menurut perkembangan situasi terkini, seluruh kota Edge Creek di Distrik 7 telah diserang oleh gelombang zombie raksasa yang sangat mengerikan. Serangan gelombang zombie ini mirip dengan yang terjadi di wilayah hangus di wilayah barat kemarin. Namun, kekuatan dan kecepatan penyebarannya jauh lebih besar daripada kemarin. Tuan, zombie mutasi tingkat 4 akan menjadi ancaman besar bagi kita. Mohon izin untuk menggunakan senjata berat. Kou Huai berkata dengan suara berat, izin diberikan. Roger, mereka harus bertahan melawan gelombang zombie tier 4. Apakah ini kartu trufmu, Fang Heng? Gumam Kou Huai pelan. Ia tahu betul bahwa mereka tak bisa mundur dari gelombang yang sedang terjadi. Jika mereka mundur, mereka akan memberi pasukan pemulung lebih banyak waktu untuk mengatur napas, yang merupakan sesuatu yang ingin dicegah dan ditakuti oleh Kou Huai.
Setiap kali dia memberi Fang Heng waktu untuk mengatur napas, kekuatannya akan meningkat pesat. Kou Huai takut jika dia mundur saat ini, saat dia bertemu Fang Heng lagi, dia akan mengeluarkan semua zombie tingkat 6. Petunjuk, tingkat mutasi zona saat ini, 15,42%, zona pemurnian zona, 28,5344%. Fang Heng berdiri di lereng tinggi dan menyaksikan federasi membunuh tim zombie. Tingkat pemurnian zona meningkat pesat. Bagus. Terus maju, terus maju. Fang Heng diam-diam menyemangati federasi. Dia ingin tingkat pemurnian cepat mencapai 100% dan melihat apakah ada perubahan baru. Aku mengerti. Wu Xiying akhirnya mengerti segalanya ketika melihat zombie mutan tingkat 5 muncul di bawah. Aku salah. Fang Heng masih bersorak untuk federasi di dalam hatinya. Ketika mendengar bisikan Wu Xiying, ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan bertanya, apa katamu? Aku sudah menemukan jawabannya. Kau berhasil menipu Night Owl. Kau sudah menyelesaikan pembangunan alat penghancur ruang tier 3, kan? Mata Wu Xiying berbinar percaya diri saat ia bertemu pandang dengan Fang Heng. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Aku pernah mengalami akhir dari kiamat zombie sebelumnya, jadi aku sangat yakin bahwa satu-satunya hal yang dapat menyebabkan gelombang zombie yang begitu mengerikan adalah vaksin antivirus. Jadi kau pasti sudah menyebarkan vaksin antivirus dalam jumlah besar di area Edge Creek Town, iya. Fang Heng melengkungkan bibirnya, berpikir bahwa Wu Xiying telah mencapai sasarannya. Wu Xiying melanjutkan, semuanya ada penjelasannya. Hilangnya meteorit generasi pertama di distrik 5 juga ulahmu. Jangan menyangkalnya, Night Owl sudah mengonfirmasi identitas palsumu. Mereka juga mengonfirmasi bahwa meteorit generasi pertama dan sejumlah besar biji kristal biru di distrik 5 telah disita oleh Federasi. Namun, dari informasi operasional internal Federasi mengenai distrik 5, tidak disebutkan tentang penyitaan meteorit generasi pertama dan sejumlah besar biji kristal biru. Kaulah yang mengambil semuanya, kan? Ia menatap Fang Heng dengan tatapan tajam. Wu Xiying akhirnya menyadarinya. Penilaiannya terhadap Fang Heng meningkat pesat dalam waktu singkat. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia selalu meremehkan Fang Heng. Mengesankan, melalui meteorit generasi pertama di distrik 5, kau dengan paksa bergabung dengan alur cerita utama di distrik 8. Lalu, kau menggunakan vaksin yang dikembangkan melalui alur cerita utama untuk menyebarkannya di distrik 7. Harus kuakui, ini rencana yang matang. Kau hanya bisa melakukan ini dengan premis menciptakan alat penghancur ruang tier 3 dan memiliki biji kristal biru dalam jumlah besar. Wu Xiying memberikan kesimpulan akhir, jadi, Night Owl tertipu olehmu. Mereka keliru mengira alur cerita utama distrik 8 telah terputus, dan tak seorang pun di sana bisa menciptakan alat penghancur ruang tier 3 lagi. Tapi kau melakukannya. Kau tidak hanya melakukannya, tetapi kau juga merahasiakannya. Ambisimu bukan hanya alur cerita utama di distrik 7, tetapi juga alur cerita di distrik 8, kan? Menghadapi pertanyaan agresif Wu Xiying, Fang Heng mempertahankan ekspresi tenang. Namun, Zonglei yang berdiri di sampingnya tidak bisa tetap tenang. Apa-apaan ini? Zonglei sendiri belum mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan permainan. Ia mendengarkan bagian tentang distrik 7 dan distrik 8 dengan linglung, tetapi ia mendengar beberapa poin penting. Fang Heng bisa bola-balik antara distrik 7 dan distrik 8. Dan invasi vampir di distrik 5 juga ada hubungannya dengan Fang Heng. Dia diam-diam mencuri meteorit generasi pertama dari sana. Lalu dia menggunakan vaksin yang dikembangkan menggunakan meteorit generasi pertama untuk membuat kekacauan di distrik 7. Orang itu benar-benar elit. Baiklah, anggap saja tebakanmu benar. Fang Heng melambaikan tangannya. Ia merasa pihak lain sudah menebak sebagian besar kebenarannya. Jadi tak perlu lagi menyembunyikannya. Ayo kembali ke topik utama. Menebak ya menebak, dan berjudi ya berjudi. Kau kalah dalam pertaruhan ini. Wu Xiying menutup matanya. Dia tidak kalah dalam ronde itu dengan marah karena dia telah memperoleh informasi yang sangat berharga, yaitu tentang Fang Heng yang telah memperoleh kendali besar atas alur cerita utama distrik 8. Berdasarkan kemampuan Fang Heng saat ini, bahkan jika dia kehilangan kepemilikan terakhir distrik 7, kepemilikan terakhir distrik 8 masih memiliki kemungkinan besar untuk diambil olehnya. Setelah itu, selain kastil hitam, sikap federasi terhadap Fang Heng pasti akan berubah drastis. Kerjasama adalah cara terbaik. Wu Xiying membuat keputusan dan membuka matanya, mengangguk sambil berkata, jika seseorang bersedia bertaruh,
ia harus bersedia mengakui kekalahannya. Karena kau tidak mau bergabung dengan Black Castle, kami tidak akan memaksamu. Kita masih bisa menjaga hubungan kerja sama. Ingat, kau masih berutang budi pada Black Castle. Saat berbicara, Wu Xing mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Fang Heng, rencana Scorpio. Apa maksudmu? Petik 2. Ikuti petunjuk ini dan lanjutkan penyelidikan. Bakat spesialku dapat melemahkan sebagian kerusakan yang ditimbulkan oleh peraturan. Mengucapkan dua kata itu saja sudah membuatku kehilangan banyak poin Raja para Dewa. Aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi petunjuk ini pasti akan membantumu. Wu Xing menggelengkan kepalanya sambil berbicara, lalu perlahan mundur. Misiku kali ini sudah selesai. Aku menantikan kerja sama kita selanjutnya. Sebentar lagi, setelah kau menguasai dunia ini, kita akan bertemu lagi. Semoga kau beruntung. Fang Heng memperhatikan sosok Wu Xing berangsur-angsur memudar hingga dia menghilang di depan matanya. Zhong Lei masih tertegun di tempat. Ia merasa informasi yang mereka berdua tukarkan terlalu banyak untuk dicerna. Jadi, Fang Heng saat ini sedang bertarung di kedua sisi Distrik 7 dan Distrik 8 secara bersamaan. Namun, apa sebenarnya alat penghancur ruang tier 3 itu? Alat yang digunakan Fang Heng untuk berpindah-pindah distrik berulang kali. Jadi, gerbang teleportasinya bisa ditingkatkan levelnya. Tepat saat Zhong Lei merasa pusing, dia mendengar Fang Heng memanggilnya. Zhong Lei, hah, rencana Scorpio. Fang Heng bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Zhong Lei menggelengkan kepalanya bingung. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah ini informasi yang sangat penting? Aku bisa kembali dan meminjam kekuatan guild untuk menyelidikinya. Periksa segera setelah kamu kembali. Ingat untuk merahasiakannya. Baiklah. Petik 2. Mendengar jawaban Zhong Lei, Fang Heng menarik kembali pandangannya dan terus melihat ke medan perang di bawah. 466. Terobosan. Di kota Edge Creek, Distrik 7, sekelompok zombie menyerbu menuju jalan utama. Truk lapis baja membentuk lingkaran, membentuk jaring pertahanan yang lemah. Di bawah kekuatan besar Federasi, tim zombie di pinggiran tumbang. Akan tetapi, tepat saat mereka jatuh, zombie di dalam menyerbu ke pinggiran. Howitzer, cepat, Howitzer, zombie raksasa tingkat 5, melihat tangan raksasa dari dalam tanah, wakil komandan Federasi terkejut. Para elit Federasi juga terkejut. Itu zombie raksasa, siapkan meriam cahaya, jangan biarkan dia hidup kembali. Tuan, saya sarankan kita mundur. Xiao Changle panik. Ia segera mencoba membujuk Kou Huai, yang berdiri di sampingnya. Gelombang zombie masih menyebar dengan cepat. Menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Jika terus seperti ini. Diam, mata Kou Huai merah padam. Mundur di saat seperti ini. Dan meninggalkan Fang Heng sendirian. Bam, tepat saat itu, Kou Huai terhuyung ketika tanah jalan raya retak. Sebuah tangan raksasa berwarna abu-abu kehijauan tiba-tiba terjulur dari tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa peluru Howitzer mengenai tangan zombie. Zombie raksasa itu mendorong batu-batu berat di tanah dan mencoba merangkak keluar dari tanah. Ayo mundur, suara Xiao Changle terdengar memohon. Kita anggap saja Fang Heng beruntung kali ini karena kita bertemu gelombang zombie. Kita akan mati kalau terus begini. Dia mencoba membujuk mereka dengan sabar. Kita bisa kembali dulu dan kembali lagi nanti. Tidak perlu melawan gelombang zombie secara langsung. Kou Huai mengepalkan tangannya rata-rat. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Changle tentang bertemu gelombang zombie karena nasib buruk. Jelaslah bahwa Fang Heng telah merencanakan semua itu sebelumnya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengambil keputusan mundur, betapapun enggannya dia dalam hatinya. Kou Huai memiliki firasat yang kuat. Begitu dia mundur pada saat ini, dia tidak akan mampu lagi menjadi ancaman efektif bagi Fang Heng. Dia akan kalah dalam pertempuran terakhir untuk kepemilikan seluruh Distrik 7. Perencanaan lebih dari 10 tahun akan hancur dalam sekejap. Kou Huai menggertakkan giginya dan mengeluarkan dua kata, mundur. Ya, Xiao Changle merasa lega karena masih hidup. Ia buru-buru berteriak melalui komunikatornya, mundur. Evakuasi para non-kombatan dulu. Cepat, kau tidak dengar aku. Mundur ternyata lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan federasi yang kuat akan menderita kerugian ketika dikepung oleh tim zombie demi tim zombie. Helikopter melayang di udara dan menurunkan tali dari atas. Tuan, mari kita mundur dulu.
Kou Huai menarik napas dalam-dalam dan menaiki tangga tali. Xiao Changle mengikuti di belakang Kou Huai dan menaiki helikopter. Dia menghela napas lega dan menunduk dengan perasaan bersalah. Dia akhirnya mundur ke tempat aman. Tunggu, apa itu? Jantung Xiao Changle langsung berdebar kencang. Dia melihat peluncur roket menyerang helikopter dari jauh. Cepat, minggir. Helikopter segera berhenti. Tangan Xiao Changle mencengkeram erat pipa baja pegangan tangan. Helikopter itu nyaris terhindar dari serangan peluncur roket. Pupil mata Kou Huai mengecil saat dia melihat melalui jendela helikopter ke arah datangnya serangan peluncur roket. Dia samar-samar melihat beberapa sosok tinggi berdiri di lereng tinggi di kejauhan. Itu adalah fusi bentuk Tyrant. Fang Heng. Mata Kou Huai hampir melotot. Sayang sekali. Aku belum menguasai senjata berat. Bidikanku kurang bagus. Di kejauhan, di atas bukit, Fang Heng menggunakan teropong untuk mengamati helikopter di kejauhan. Tapi, desir. Di belakang Fang Heng, 8 wujud Tyrant fusi mengangkat peluncur roket mereka sekali lagi dan menembakkan peluru lain ke helikopter di udara. Lagi, petik 2, desir. Di bawah serangan peluncur roket, helikopter itu menghindar ke kiri dan ke kanan dengan panik. Akan tetapi, setelah beberapa kali tembakan, sebuah peluru peluncur roket menghantam helikopter di udara. Ledakan. Setelah terkena benturan langsung, seluruh helikopter meledak di udara. Ini, Zhong Lei menatap Fang Heng dengan saksama dari samping. Kou Huai ada di pesawat itu, kan? Jadi, Kou Huai juga sudah meninggal, kan? Zhong Lei menatap Fang Heng, dan kekaguman yang tak terkatakan muncul dari lubuk hatinya. Dia benar-benar membunuh pejabat eksekutif tertinggi Distrik 7 Federasi hanya karena perselisihan. Kenapa rasanya dia sedikit lebih menakutkan daripada pasukan anti-federasi? Melihat helikopter yang meledak menjadi bola kembang api di udara, Fang Heng tidak dapat menahan napas lega. Faktanya, Kou Huai telah memberinya banyak tekanan. Berdasarkan latar permainan, setelah seorang pemain meninggal, mereka akan mengalami kelahiran kembali di ruang Raja Para Dewa untuk jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pemain dapat masuk dan keluar seperti biasa, tetapi tidak dapat memasuki berbagai dunia permainan. Oleh karena itu, periode tersebut dikenal sebagai masa karantina. Melihat para pemain federasi mulai mundur secara tertib, Fang Heng melambaikan tangannya. Para liker yang gelisah di hutan segera menyerbu tim zombie. Selain itu, ada sejumlah besar tubuh cacing mutan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Federasi telah membeli banyak suntikan, jadi dia harus menyia-nyiakan sebagian agar mereka dapat membeli lebih banyak. Fang Heng sedang asyik merenung ketika sesuatu menarik perhatiannya. Warna merah tua dengan cepat menyegarkan sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie mutasi tingkat 2 dan memperoleh poin bertahan hidup. Petunjuk, tingkat pemurnian zona saat ini telah mencapai 100%. Zona kota Edge Creek saat ini telah dimurnikan. Petunjuk, evolusi telah selesai. Zona kota Edge Creek saat ini tidak akan memiliki gelombang zombie acak yang muncul. Petunjuk, pemain telah memicu misi akhir alur cerita utama, akhir normal dunia baru yang indah. Apa-apaan? Berakhir. Fang Heng segera mengklik rincian untuk memeriksa. Deskripsi misi, ramuan antibodi yang dikembangkan melalui meteorit generasi pertama memiliki kemampuan untuk memurnikan dunia yang terkontaminasi. Meskipun kamu mengalami kemunduran besar, kamu telah memurnikan tanah ini untuk sementara. Kamu telah memperoleh metode untuk menyelamatkan seluruh dunia. Persyaratan misi, bersihkan semua wilayah di dunia. Jika ada beberapa tim pemain yang memicu misi akhir, mereka akan berbagi misi. Pada akhirnya, tim pertama dengan poin kontribusi tertinggi akan menerima semua hadiah. Hadiah tim akan didistribusikan ke masing-masing pemain sesuai dengan poin kontribusi mereka. Hadiah misi, setelah menyelesaikan misi, akhir cerita, Beautiful New World, level A akan dipicu. Pemain akan menerima hadiah misi setelah menyelesaikan akhir cerita dan poin kontribusi alur cerita utama tambahan. Setelah akhir cerita selesai, pemain di Distrik 7 akan diberi peringkat berdasarkan total poin kontribusi alur cerita utama, dan pemain dengan peringkat pertama akan menerima hak untuk menguasai Distrik 7 Zombie Apokalipse. Alur cerita utamanya, dunia baru yang indah. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri dan melanjutkan dengan nada menghina, ironis sekali. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat ini, dia telah memicu 2 akhir yang normal.
Masing-masing merupakan rute tirani di mana pasukan pemulung dengan paksa mengambil alih dunia dan rute suci pengembangan vaksin. Oleh karena itu, alur cerita utama Distrik 8 mungkin adalah rute suci. Dari segi kesulitan, kedua misi itu serupa. 467, petunjuk baru. Fang Heng membuat kesimpulan kasar dalam pikirannya. Bahkan jika dia dapat terus mengembangkan dan mengoptimalkan vaksin di Distrik 7, meningkatkan kadar antibodi vaksin secara signifikan dan mengurangi kecepatan dan intensitas mutasi zombie, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk memurnikan seluruh dunia, belum lagi memurnikan seluruh dunia. Fang Heng sudah bisa membayangkan pertempuran yang sangat panjang di depan. Dan dalam pertempuran panjang, Federasi dan Night Owl akan datang mencari masalah untuknya. Menjengkelkan, Fang Heng menggosok bahunya. Mungkin ada cara lain untuk memicu misi lain untuk menyelesaikan alur cerita utama lebih cepat. Saat ini, hanya ada 2 petunjuk tersisa yang dapat dilacak. Eksperimen Hila adalah salah satunya, yang membutuhkan waktu pengerjaan. Leveway Gaming Guild harus dibangun sepenuhnya sebelum lebih banyak kotak yang sebelumnya dikubur oleh Meteorite Company dan sampel jaringan Hila di dalamnya dapat ditemukan. Petunjuk lainnya adalah informasi yang baru saja diperoleh Black Castle, rencana Scorpio. Fang Heng secara bertahap memilah pikirannya dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Saat ini, seluruh federasi menderita kerugian besar. Bahkan Kou Huai telah terbunuh olehnya dan untuk sementara tidak dapat memimpin tim federal secara pribadi. Setidaknya, federasi tidak akan mampu melancarkan serangan layaknya terhadap pasukan pemulung dalam waktu dekat. Fang Heng dapat merasa tenang dan berani menggunakan dana yang disediakan federasi untuk membeli industri di Distrik 7. Ia dapat mendirikan menara induksi elektromagnetik dan mengumpulkan sampel jaringan Hila untuk meningkatkan kekuatan wujud tiran. Penelitian dan peningkatan vaksin, pengumpulan sampel jaringan Hila, dan rencana Scorpio harus dilakukan secara bersamaan. Siapa yang tahu kalau akan ada masalah setelah alur cerita utama? Persiapan yang lebih matang selalu bermanfaat. Hei, Fang Heng. Zonglei terpaksa menyela Fang Heng yang sedang berpikir keras. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita akan dikepung tim zombie. Fang Heng berhenti berpikir. Oke, ayo pergi. Zonglei menarik napas dalam-dalam dan memandang sekali lagi ke arah area kota Edge Creek yang dikepung mengerikan oleh tim zombie. Kalau saat ini ada yang mengatakan padanya bahwa Fang Heng adalah teroris anti-organisasi federal, dia pasti akan mempercayainya. Fang Heng. Pertempuran ini sungguh indah. Ini pertama kalinya Kou Huai dan yang lainnya kalah telak. Tian Zhen selalu memperhatikan situasi Fang Heng. Setelah menerima berita bahwa federasi telah menderita kekalahan telak dan Kou Huai bahkan kehilangan nyawanya di tempat, ia sangat gembira. Perjudian itu membuahkan hasil. Seluruh serikat gaming Leveway mereka akan bangkit bersama Fang Heng di Distrik 7. Terkena dampak gelombang zombie raksasa kali ini, para pemain Distrik 7 telah kehilangan banyak kepercayaan pada federasi. Saya sudah menyebarkan berita bahwa gelombang zombie serupa akan terus terjadi di seluruh Distrik 7. Banyak guild telah terdampak dan mulai menjual tempat perlindungan mereka ke dunia luar. Saya rasa harga tempat perlindungan akan segera anjlok. Pada saat itu, kita akan dapat membeli lebih banyak tempat perlindungan dengan harga lebih rendah dan menyelesaikan rencana produksi menara induksi elektromagnetik. Untuk menghemat uang, saya yakin kita hanya perlu membeli tempat perlindungan berukuran sedang. Lagi pula, tujuan kita hanya membangun menara induksi. Tian Zhen semakin mempercayai Fang Heng sebagai rekan satu tim. Dia merasa seolah-olah semuanya sudah di bawah kendali Fang Heng, dan federasi dipermainkan oleh Fang Heng. Baiklah, kamu yang putuskan. Fang Heng juga sangat puas dengan rekan setim barunya ini. Untuk sementara, rencana pencarian sampel jaringan Hila dapat diserahkan kepadanya untuk dilaksanakan. Baiklah, dan mengenai rencana Scorpio yang kau sebutkan sebelumnya, inilah informasi relevan yang kuminta orang-orang untuk kumpulkan, kata Tian Zhen sambil menyerahkan sebuah berkas kepada Fang Heng. Hah, Fang Heng membuka berkas itu dan berpikir sejenak. Ia mendongak dan bertanya, perusahaan meteorit. Ya, kami dapat mengonfirmasi bahwa rencana Scorpio adalah proyek yang dipimpin oleh perusahaan meteorit. Ada banyak celah informasi, dan saya kurang jelas tentang detail proyek tersebut. Informasi tersebut diberikan oleh seorang pemain dari serikat kami. Sekitar beberapa tahun yang lalu, di sebuah panti jompo, sebelum bergabung dengan perusahaan, ia secara tidak sengaja memicu misi terkait. Menurutnya, ia telah melihat informasi tentang rencana Scorpio saat itu.
Sayangnya, ia meninggal dunia di panti jompo saat itu. Misi tersebut pun dihentikan. Kemudian, misi tersebut dibatalkan. Setelah sekian lama berlalu, para pemain di panti jompo mungkin telah memicu misi tersebut. Mencari misi tersebut sekarang mungkin tidak akan banyak berguna. Memang, Distrik 7 telah beroperasi terlalu lama. Tempat-tempat yang berpotensi memiliki misi tersembunyi mungkin telah ditelusuri berkali-kali oleh para pemain. Secara teori, jika memang ada misi tersembunyi, misi itu pasti sudah dipicu sejak lama. Ya, ngomong-ngomong, kita masih harus ke sana dan memeriksanya. Koordinat panti jompo ada di distrik utara. Terlalu jauh untuk berkendara ke sana. Aku akan meminta Zonglei untuk mengantarmu ke sana melalui jalur teleportasi guild lain. Oke, petik 2, Leveway Gaming Guild selalu sangat efisien. Setengah jam kemudian, Zonglei dan Fang Heng memasuki distrik utara melalui jalur teleportasi dan melaju di jalan bersalju yang lebar. Koordinat perjalanan tersebut adalah sebuah panti jompo yang terbengkalai, Far Mountain Nursing Home. Dibangun di tengah gunung, itu adalah dunia es dan salju, hamparan putih yang luas. Kalau saja mereka memulai secara acak di area itu pada awalnya, tingkat kesulitannya pasti akan sangat tinggi. Pemain akan menghadapi risiko hipotermia, dan bertahan hidup akan sangat sulit. Kabar baiknya adalah, mungkin karena tidak banyak manusia yang tinggal di daerah itu, kepadatan zombie dan intensitas gelombang zombie jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Fang Heng mengendarai mobil menuju lokasi sasaran. Waktunya singkat, jadi Fang Heng tidak membawa tim zombie bersamanya. Dia tidak punya banyak harapan untuk perjalanan itu. Sebuah cahaya redup menyala, dan Zonglei mulai terhubung ke internet dari kursi penumpang. Dia berganti ke pakaian musim dingin yang tebal. Hai, Fang Heng, kabar baik. Aku baru saja menerobos Firewall Forum Distrik Utara untuk mencari panti jompo Far Mountain, dan aku menemukan banyak hal. Perhatian Fang Heng teralih. Hah, apa yang kau temukan? Ada beberapa pemain di wilayah timur yang telah menjelajahi panti jompo Far Mountain. Kudengar mereka semua diserang di dalam. Aku bahkan menemukan beberapa pos perekrutan anggota tim terkait, tetapi tidak ada tindak lanjut. Kurasa semuanya sudah musnah. Zonglei berkata dengan gembira, kabar baiknya adalah aku baru saja menemukan pos perekrutan tim terbaru. Sepertinya mereka memiliki beberapa informasi yang relevan. Apakah maksudmu panti jompo belum dieksplorasi sepenuhnya oleh para pemain? Ya, Zonglei mengangguk dan berkata, tempat ini dingin sekali. Guild besar tidak akan memilih membangun tempat perlindungan di sini. Lokasi panti jompo juga sangat aman karena dibangun di tengah gunung. Fang Heng mempercepat langkahnya dan mengangguk, itu kabar baik. Ada kamp pedagang kiamat tak jauh dari persimpangan jalan di depan. Zonglei berkata sambil tersenyum, ayo kita ke kamp pedagang kiamat dulu. Grup di forum sepertinya sudah beberapa kali masuk untuk menjelajah. Saya menghubungi mereka secara daring dan berdiskusi tentang penjelajahan panti jompo dengan mereka. Saya rasa kita bisa mendapatkan beberapa informasi bermanfaat dari mereka. Fang Heng setuju, itu masuk akal. 468, Sejarah Panti Jompo. Setelah menghabiskan lebih dari 3 jam, Fang Heng dan Zonglei tiba di kamp pedagang kiamat. Perkemahan itu dibangun di dunia es dan salju, dan tampak agak bobrok. Jika di tempat lain, perkemahan pedagang kiamat pasti sudah lama ditempati oleh serikat besar. Di dalam kabin kayu kecil di kamp, 2 pria dan seorang wanita duduk di meja. Mereka serentak mendongak untuk mengamati Fang Heng dan Zonglei, yang baru saja masuk. Zonglei, Fang Yu, ya, halo, Yiki, ya, kita sudah berkomunikasi di forum. Yiki dan 2 orang lainnya menatap Zonglei dan Fang Heng dengan curiga. Kukira kalian bercanda, aku tidak menyangka kalian benar-benar datang jauh-jauh ke sini. Yiki adalah seorang pria parubaya berjanggut besar dengan senapan di punggungnya. Biar saya perjelas, tim kami sudah menjelajahi panti jompo selama lebih dari sebulan. Kami butuh orang-orang elit. Kalau kalian hanya ingin menambah pengalaman setelah bergabung dengan tim, kalian bisa pergi sekarang. Tentu saja, kami sangat tulus. Ketiganya saling memandang. Wanita cakap berambut pendek itu berkata, saya Vera, pendukung jarak jauh di tim. Anda mengaku tahu beberapa rahasia tentang panti jompo Far Mountain. Mari kita bertukar informasi. Pemuda yang sedari tadi diam saja itu menambahkan, kalian duluan saja. Fang Heng bingung dan bimbang. Mereka datang untuk menanyakan berita. Bagaimana mereka bisa berbagi informasi?
Zhong Lei terbatuk pelan dan berbisik di telinga Fang Heng, waktu aku menghubungi mereka online tadi, aku cuma iseng-iseng saja mengelabui mereka. Aku bertindak sesuai situasi. Zhong Lei menatap Vera dan berkata, menurutku ini tidak adil. Ini memang tidak adil. Yi Qi mengangguk dan berkata, jadi, kau bisa menolak bekerja sama dan kembali jika kau mau. Zhong Lei mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Zhong Lei. Ini hanya informasi. Kami akan menunjukkan ketulusan kami. Tapi setelah perkenalan ini, silakan isi bagian yang kosong. Bagaimana menurutmu? Baiklah, itu sangat adil. Fang Heng mengangguk dan berdiri. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Di bawah pandangan semua orang, Fang Heng perlahan berjalan ke arah para pedagang di kamp pedagang kiamat di belakang konter. Apa yang kamu butuhkan? Poin bertahan hidup. Hei, saya ingin memeriksa materi yang dijual ke publik. Silakan lihat-lihat. Barang-barang di sini semuanya berkualitas tinggi. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 342.000 poin bertahan hidup untuk membeli semua barang tersisa yang tersedia di kamp bertahan hidup. Peringkat dukungan Anda di Anit telah meningkat. Petunjuk, Anda telah menjual beberapa barang seperti tang, kuali, drum minyak, biji kapas, biji bunga matahari, dan sebagainya. Peringkat kesukaan Anda di Anit telah meningkat. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 341.000 poin bertahan hidup untuk membeli semua barang tersisa yang tersedia di kamp bertahan hidup. Peringkat dukungan Anda di Anit telah meningkat. Petunjuk, tingkat kesukaanmu pada Anit telah meningkat menjadi seperti teman dekatmu. Lebih dari 1 menit berlalu, dan pedagang kiamat kuno, Anit, memecah kesunyian. Baiklah, Fang Heng, karena itu kamu. Terima kasih banyak. Petik 2. Beri aku waktu sebentar. Anit berbalik dan mencari-cari di bawah meja sebentar. Akhirnya, ia mengambil beberapa kunci dan berjalan menuju Yi Qi dan yang lainnya. Dia berdiri di depan meja. Akan kuceritakan kisah panti jompo itu. Dari mana aku harus mulai? Aku ingat gedung itu sudah ada sejak aku lahir. Saat itu masih panti asuhan. Panti asuhan itu adalah proyek amal perusahaan meteorit. Setiap tahun, perusahaan meteorit akan memberikan sumbangan ke panti asuhan itu. Oh ya, nama mereka belum perusahaan meteorit waktu itu. Ia melanjutkan, ada banyak rumor tentang panti asuhan itu. Saya mendengar banyak rumor yang tidak dapat dipercaya, seperti monster, pasien gangguan jiwa, dan sebagainya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa perusahaan meteorit menggunakan anak-anak itu untuk melakukan eksperimen yang tidak manusiawi di panti asuhan. Wajah Anit menunjukkan rasa jijik. Omong kosong. Siapa yang akan percaya? Setelah penelitian perusahaan meteorit tentang virus zombie terbongkar, keuangan mereka sangat terdampak. Mereka berhenti berinvestasi dalam kegiatan amal. Panti asuhan terpaksa dibubarkan karena kekurangan dana. Rumah ini dibeli oleh orang luar dan diubah menjadi panti jompo yang sekarang. Setelah itu, kiamat zombie terjadi, dan panti jompo Far Mountain perlahan-lahan terbengkalai. Ia mendesah dan berkata, kusarankan kau berhati-hati. Sejak krisis zombie melanda, tempat itu menjadi asing, dan binatang buas di pegunungan jarang mendekatinya. Selalu ada penyintas yang ingin pergi ke panti jompo untuk memeriksa, tetapi setahuku, orang-orang ini hampir tidak pernah memiliki akhir yang baik. Sambil berbicara, Anit meletakkan kunci-kunci yang baru saja ditemukannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Fang Heng. Ini kunci panti jompo yang terbengkalai. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Anit, kenapa kamu punya kunci panti jompo? Pada suatu malam setelah kiamat zombie melanda, putra bungsu direktur panti jompo datang menemui saya. Ia bercerita bahwa ada monster di panti jompo dan seluruh keluarganya telah tewas di tangan monster-monster itu. Ia ingin memanfaatkan panti jompo itu untuk ditukar dengan pistol dari saya. Anit mengangkat bahu dan melanjutkan, sejujurnya, saya jarang menyetujui kesepakatan yang merugikan. Saat itu, saya pikir itu kesepakatan yang bagus, jadi saya setuju. Belakangan, saya tahu tempat itu jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira. Kalian semua tahu bahwa bisnis yang gagal ini adalah soal kehilangan muka. Jika kalian ingin pergi ke panti jompo untuk menyelidiki, bantu saya mendapatkan beberapa barang berharga dari sana. Petunjuk, tim pemain telah memicu misi, kehormatan Anit. Nama misi, Anit's Honor. Kesulitan misi, B+. Deskripsi misi, Anda telah mempelajari sejarah panti jompo Far Mountain dari pedagang kiamat, Anit.
Anit berharap Anda dapat mengumpulkan 2.000 poin bertahan hidup dari panti jompo dan memberikannya kepadanya. Hadiah misi, peringkat kesukaan Anit, poin bertahan hidup, dan harta karun Anit. Tidak masalah, Anit. Serahkan misi ini padaku. Fang Heng mengambil seikat kunci sambil berbicara. Petunjuk, Anda telah memperoleh sekumpulan kunci kuno. Barang, seikat kunci kuno. Deskripsi, kunci panti jompo Far Mountain. Kelihatannya agak lusuh. Baiklah, semoga beruntung. Kalau kamu butuh bahan, kamu bisa cari aku untuk membelinya. Setelah berkata begitu, Anit kembali ke belakang meja kasir. Yi Qi dan yang lainnya terdiam serempak. Mereka semua menatap Fang Heng dengan tatapan aneh. Itu agak aneh. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya mengumpulkan informasi, tetapi mereka belum berhasil mengumpulkan informasi atau misi apapun tentang panti jompo tersebut. Namun, pemain yang muncul entah dari mana itu justru mendapatkan informasi hanya dengan mengobrol santai dengan seorang pedagang, bahkan memicu misi dan mendapatkan kuncinya. Zhong Lei juga bingung. Ia bahkan curiga Fang Heng pernah ke daerah itu sebelumnya. Bagaimana mungkin Fang Heng melakukannya? Tanyanya. 469, investigasi. Bagaimana? Apakah Anda masih punya pertanyaan? Fang Heng memegang seikat kunci di tangannya dan memainkannya. Hanya itu yang kami ketahui tentang panti jompo Far Mountain. Apakah Anda punya informasi tambahan? Yi Qi dan yang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya, Yi Qi berkata, terima kasih atas informasinya. Sebenarnya, kami tidak tahu banyak tentang latar belakang panti jompo Far Mountain. Namun, kami sudah 3 kali memasuki panti jompo itu, mencoba menyelidiki situasi di dalamnya. Fang Heng tertarik. Ia duduk tegak dan bertanya, apa detailnya? Awalnya, kami hanya melakukan penggeledahan sederhana di panti jompo. Setelah membersihkan beberapa zombie mutan di panti jompo, Vera merasakan ada sesuatu yang berbahaya di bawah panti jompo. Berdasarkan petunjuk ini, kami menemukan pintu masuk di ruang bawah tanah. Yi Qi melanjutkan, kami sudah bisa memastikan bahwa ada kompleks bangunan besar di bawah panti jompo. Sayangnya, kami diserang tepat saat kami mulai menjelajah dan kemudian melarikan diri dari panti jompo. Fang Heng bertanya, siapa yang menyerangmu? Aku tidak yakin. Memikirkan kembali situasi saat itu, Vera masih belum tahu. Kami tidak tahu apa yang menyerang kami. Gerakannya begitu cepat sehingga kami tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Zhong Lei mengerutkan kening. Apakah itu zombie yang bermutasi? Aku tidak yakin. Vera menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya tidak tinggi. Yi Qi berpikir sejenak dan menambahkan, saya diserang olehnya, tetapi indeks infeksi saya tidak naik. Menurut penilaian saya, itu mungkin bukan zombie yang bermutasi. Apakah itu sangat kuat? Ya, dia sangat kuat. Ekspresi Vera agak serius. Dia berbeda dari zombie mutasi yang pernah kita temui sebelumnya. Jangan khawatir. Yi Qi menepuk bahu Vera untuk menghiburnya. Terakhir kali, kejadiannya tiba-tiba, dan lorong bawah tanah sangat gelap, jadi kami tidak melihat musuh dengan jelas. Kali ini, kami menemukan cara untuk mendapatkan 2 granat kejut. Dengan persiapan yang matang, setidaknya kita bisa mengetahui wajah aslinya. Fang Heng mengusap dagunya, berpikir dalam hati. Kedengarannya agak merepotkan. Haruskah dia membawa wujud fusi Tyrant? Tempat terkutuk itu terlalu jauh. Jika dia membuat fusi bentuk Tyrant menghancurkan diri sendiri, itu akan memakan waktu lebih dari 6 jam. Lagi pula, dia tidak akan bisa mendapatkan proliferator dalam waktu singkat. Berdasarkan analisis teoretis dan informasi yang tidak dapat diandalkan yang diperoleh dari forum pemain, batas kekuatan tempur zombie apokalipse adalah zombie mutan tingkat 5. Dalam kondisi bulan darah, kekuatan tempur zombie mutan terkuat hanya sebanding dengan zombie tingkat 6. Berdasarkan kekuatan tempur yang dibatasi, dengan kemampuannya saat ini, Fang Heng kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkan zombie mutasi tingkat 5 dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Sekalipun ia menghadapi situasi ekstrim dengan kemungkinan kecil, Distrik 8 masih memiliki ruang kelahiran kembali yang dapat digunakan. Fang Heng yakin bahwa dia bisa masuk ke dalam dan menguji situasinya. Vera melanjutkan, sebelum kita melakukan operasi ini, saya masih perlu memastikan target operasinya. Sebelumnya, ketika kami melakukan pencarian awal di area rahasia di bawah ruang bawah tanah, kami secara tidak sengaja menemukan seperangkat materi penelitian terkait virus di sebuah ruangan. Materi penelitian. Mata Fang Heng tiba-tiba berbinar. Apakah kamu masih menyimpannya?
Saya memberikan materi-materi itu kepada seorang teman. Dia bekerja di sebuah perusahaan game besar. Menurutnya, materi-materi penelitian itu sangat berguna. Jika kami bisa menemukan informasi yang lebih relevan dari ruang bawah tanah, mereka bersedia membayar mahal untuk membelinya. Fang Heng merasa kasihan. Apakah kamu masih ingat isi materinya? Vera menjawab, saya tidak begitu mengerti isinya. Seharusnya isinya berkaitan dengan eksperimen virus zombie yang dilakukan oleh perusahaan meteorit. Isinya semua data eksperimen. Tempat perlindungan pemain bisa menggunakannya untuk meningkatkan level riset dan daya tarik tempat perlindungan. Oke, Fang Heng mengangguk, merasa curiga. Jadi rencana Scorpio juga merupakan proyek virus zombie. Vera berkata, teman saya berjanji untuk membeli semua informasi itu dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Setelah kita menemukan cara untuk mendapatkan informasi itu, semua keuntungan yang diperoleh dari penjualannya akan dibagi rata di antara kita. Apakah Anda keberatan? Fang Heng langsung berkata, informasinya sangat berguna. Saya bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat dari yang dijanjikan. Mendengar itu, Vera dan 2 orang lainnya tercengang. Apakah kita bertemu orang kaya? Vera mengonfirmasi dengan Fang Heng, double. Kau yakin, satu set informasi akan menghabiskan 3.000 poin bertahan hidup? 3.000, setuju, jawab Fang Heng lugas. Sebelumnya, ia telah mengumpulkan banyak poin bertahan hidup dengan menyebarkan antibodi vaksin untuk menciptakan gelombang zombie. Saat ini, ia sangat kaya. Oke, Yiki langsung setuju. Kalau begitu, demi kerjasama yang lebih baik, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan kemampuan kita? Ia menatap semua orang, lalu berkata, mari kita mulai dengan saya. Kemampuan spesial saya adalah mengemudikan. Saya ahli dalam perawatan mesin dan pertempuran bersenjata. Vera memiliki kemampuan persepsi khusus. Atribut persepsi dan atribut kehendaknya telah menembus angka 10. Ia dapat merasakan kedatangan beberapa makhluk tingkat tinggi dan memberikan peringatan dini. Yuan Bin ahli dalam pertempuran jarak dekat dan serangan jarak jauh, dan ia memiliki penguasaan senjata tingkat tinggi. Ketika giliran Zonglei tiba, dia berkata, saya juga orang yang berorientasi pada kerusakan, dan saya pandai menggunakan senjata sedang dan berat. Petik 2. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Fang Heng. Kalau aku, Fang Heng berpikir sejenak dan berkata, kemampuanku cukup kompleks, dan aku banyak mencoba-coba. Aku tahu sedikit tentang segalanya. Beberapa orang di antara mereka tercengang ketika mendengar hal itu. Yuan Bin menepuk dahinya dan berkata, hei, saudaraku, jangan bilang kau pemain serba bisa. Benar, begitulah semua orang memanggilku. Dukungan menyeluruh. Semua orang saling memandang dan mengerti. Jadi dia adalah pendukung yang kaya. Baiklah. Apakah ada bahan yang perlu diisi ulang? Kalau tidak ada masalah, kita akan segera mulai. Bagaimana? Tidak masalah. Petik 2. Setelah mengemasi barang bawaan mereka, rombongan mulai menuju panti jompo di lereng bukit. Fang Heng juga menyadari bahwa hanya sedikit orang yang berada di jalan pegunungan menuju panti jompo. Bahkan zombie pun tidak terlihat, apalagi hewan. Tak lama kemudian, di sepanjang jalan setapak, sebuah bangunan tua muncul di hadapan mereka. Kami di panti jompo Far Mountain. Di luar panti jompo, pintu utama ditutup. Fang Heng baru saja melangkah beberapa langkah ketika Yiki yang ada di belakangnya menghentikannya. Jangan lewat pintu utama. Yiki menjelaskan, ada sesuatu di dalam. Kalau kita masuk lewat pintu utama, kita mungkin akan mengganggunya. Fang Heng mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masuk lewat pintu belakang. Ikuti aku. Yuan Bin berjalan ke depan rombongan. Ia memimpin rombongan mengelilingi panti jompo dan masuk melalui pagar yang rusak di taman belakang. Sebaiknya jangan bersuara lagi mulai sekarang. Usahakan bicara selembut mungkin. Mereka mungkin mengikuti suara kita dan melacak kita di sini, Yuan Bin menjelaskan dengan suara rendah. Tempat ini memiliki energi yang sangat jahat. Menggunakan suara untuk melacak lokasi musuh. Itu sedikit seperti liker. Saat Fang Heng berpikir dalam hati, dia mengikuti Yuan Bin ke taman belakang panti jompo. Taman itu sudah lama tidak dibersihkan dan tampak tidak terawat. 470, misi eksplorasi. Yuan Bin dan yang lainnya sudah memasuki panti jompo dan menjelajahinya 3 kali. Mereka sudah familiar dengan rute tersebut dan segera memimpin Fang Heng dan yang lainnya berkeliling taman belakang. Mereka memasuki bagian dalam gedung melalui pintu kecil di sisi taman belakang.
Klik, Yuan Bin dengan hati-hati menutup pintu kayu. Ia menunjuk ke depan, dan kelompok itu terus maju menyusuri jalan setapak. Cuaca suram di utara memengaruhi penglihatan mereka. Bahkan di siang bolong, bagian dalam ruangan masih luar biasa gelapnya. Fang Heng menggunakan kemampuan penglihatan malam dari garis keturunan vampir untuk mengamati lingkungan sekitar. Itu sangat kacau. Di dinding, dia bisa melihat noda darah kering dan gelap. Dia tidak bisa yakin apakah noda darah itu muncul setelah pecahnya krisis zombie. Mengikuti Yuan Bin, kelompok itu berjingkat dan berbelok beberapa kali untuk tiba di pintu besi di ujung koridor di lantai pertama ruang bawah tanah. Yuan Bin mencoba mendorong pintu hingga terbuka sambil mengerutkan kening. Ada apa? Petik 2. Yuan Bin berbisik, aneh. Pintunya terkunci. Tidak terkunci terakhir kali kita ke sini. Vera menoleh ke arah Fang Heng. Bisakah kunci yang diberikan pedagang kam itu membuka pintunya? Coba ku coba. Fang Heng mengeluarkan beberapa kunci dari ranselnya. Setelah membandingkan bentuk kunci, ia memilih salah satu kunci dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Klik, pintu besi itu terbuka. Di balik pintu ada ruang penyimpanan. Ruangan itu luar biasa berantakan. Kotak-kotak kayu berbagai ukuran ditumpuk acak di lantai. Pasti ada orang di sini. Terakhir kali kita pergi, kita bahkan tidak sempat menutup lorong. Sambil berbicara, Yuan Bin melangkah maju dan menyingkirkan tumpukan kardus di lantai, lalu mengangkat karpet di bawahnya. Ada cincin besi di lantai di bawah karpet yang bisa ditarik ke atas. Yuan Bin berjalan ke tepi cincin besi dan menarik rantai besi yang menempel dengan susah payah. Rantai besi itu ditarik perlahan-lahan. Sebuah lorong menuju bawah tanah terungkap. Yuan Bin dan yang lainnya mengeluarkan senter dari ransel mereka. Yi Qi berjalan ke depan kelompok dan berkata, aku akan memimpin jalan. Semuanya, hati-hati. Tujuan kita kali ini adalah mencari informasi dan menghindari pertempuran yang tidak perlu. Jika kita menghadapi bahaya yang tidak bisa kita hindari, kita akan kabur saja. Semua orang mengangguk serempak. Fang Heng melihat sekeliling sepanjang jalan. Dia merasa bahwa deskripsi kelompok Yi Qi tentang monster itu tidak terlalu akurat. Pihak lainnya haruslah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Kemungkinan besar itu adalah seseorang. Mereka menuruni tangga dan melewati sebuah lorong, dan percabangan menuju 3 jalan berbeda muncul di hadapan mereka. Vera berdiri di persimpangan dan menutup matanya untuk merasakan sejenak. Aku tidak merasakan ada musuh kuat di dekat sini, katanya pelan. Di jalan yang sebelumnya kita lalui, kita menghadapi bahaya di tengah jalan. Kali ini, mari kita coba jalan itu. Baiklah, ayo pergi. Kelompok itu terus menjelajahi lorong kiri. Tak lama kemudian, Fang Heng menemukan pintu sebuah ruangan di sisi jalan setapak. Yuan Bin mendorong pintu terlebih dahulu. Gedebuk. Pintunya terkunci. Sama seperti waktu kita ke sini sebelumnya. Kebanyakan pintu di sini terkunci. Jangan paksa membuka pintu. Suaranya akan menarik monster. Fang Heng mencoba mengeluarkan kunci-kunci yang diberikan pedagang kiamat dan membandingkan bentuknya lagi. Namun, bentuknya sama sekali tidak cocok dengan lubang kuncinya. Ruang bawah tanah itu ruang penelitian rahasia perusahaan meteorit. Kuncimu kemungkinan besar tidak akan berfungsi. Jangan buang waktu. Jangan khawatir, aku masih punya cara, kata Fang Heng sambil mengeluarkan seutas kawat besi dari ranselnya. Yi Qi dan yang lainnya berhenti dan menatap Fang Heng dengan rasa ingin tahu. Fang Heng memilih kawat itu menjadi cincin khusus, memasukkan kawat itu ke dalam pintu, dan memainkannya beberapa kali. Dengan suara lembut, Fang Heng dengan lembut memutar gagang pintu. Pintu besi itu terbuka. Petunjuk, autentikasi berhasil. Anda telah membuka pintu melalui skill lock di suplemen Anda. Poin pengalaman skill lock di suplemen Anda telah mencapai maksimum. Luar biasa. Keahlianmu sungguh luar biasa. Yuan Bin terkejut melihat Fang Heng membuka pintu dengan mudah. Ia merendahkan suaranya dan memuji Fang Heng, mengacungkan jempol. Biasa saja. Operasi dasar. Sambil berbicara, Fang Heng mengintip ke dalam ruangan untuk melihat-lihat. Di balik pintu besi itu terdapat kamar asrama yang relatif besar. Asrama itu sangat luas. Sekilas pandang, ia bisa melihat 6 tempat tidur dan kamar mandi terpisah. Tampaknya tidak ada seorang pun yang berada di sana dalam waktu lama, karena ruangan itu tertutup lapisan debu tebal. Mereka mengikuti Fang Heng ke dalam ruangan. Mereka menutup pintu besi dan menggeledah ruangan secara terpisah. Aku menemukan sesuatu. Kemari dan lihatlah.
Vera menemukan buku harian di bawah tempat tidur lusuh. Fang Heng mengikuti dan pergi untuk melihat. Tulisan tangan pada buku harian itu miring, seperti tulisan tangan siswa sekolah dasar. Petunjuk, Anda telah memperoleh buku harian Frege tidak lengkap. Entry 2.1 berbunyi, saya tidak suka menulis catatan harian, tetapi ibu saya memaksa saya untuk menulis. Sangat menyebalkan. Entry 2.4 berbunyi, aku sangat membencinya, tetapi ibuku selalu memaksaku untuk memanggilnya ayah. Entry 2.9 berbunyi, bagus sekali. Dia tidak akan pernah kembali menggangguku lagi. Entry 3.4 berbunyi, ayah kembali. Sepertinya dia sudah mengubah kebiasaan buruknya. Dia tidak lagi memarahiku. Tapi aku masih harus menulis buku harian, menyebalkan sekali. Entry 3.8 berbunyi, Tuan yang mengirimku berpesan agar aku tidak bersedih. Ia bilang ada banyak anak sepertiku di sini dan aku akan segera menemukan teman baru. Tapi aku tidak merasa bahagia. Aku benci cara Tuan itu menatapku. Ibu juga membencinya. Ayah juga membencinya. Gara-gara dia, kami harus pindah dari rumah ini. Entry 5.2 berbunyi, saya bertemu banyak teman baru. Hanya saja saya harus berhadapan dengan jarum suntik setiap hari. Saya benci jarum suntik. Ibu bilang saya harus patuh dengan perawatan dari dokter. Entry 5.6 berbunyi, Ruiki sungguh luar biasa. Dia tahu banyak trik sulap yang luar biasa. Sangat menarik. Petunjuk, tim pemain telah memicu misi cincin khusus, Panti Jompo Misterius. Nama misi, Panti Jompo Misterius. Kesulitan misi, A. Deskripsi misi, Anda telah menemukan area rahasia di bawah Panti Jompo. Selama pencarian, Anda menemukan buku harian aneh. Anda menyadari bahwa mungkin ada beberapa rahasia di Panti Jompo ini. Cobalah untuk menemukan lebih banyak petunjuk. Deskripsi misi, tinggalkan Panti Jompo dan misi ring saat ini akan gagal secara otomatis. Perhitungan hadiah akhir akan dimulai setelahnya. Hadiah misi, poin bertahan hidup. Sayangnya itu bukan alur cerita utama. Fang Heng sedikit kecewa. Setelah membaca buku harian dan menggabungkannya dengan petunjuk misi permainan, Yi Qi dan yang lainnya menjadi semakin bingung. Buku harian itu memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Bukankah Bos Kam Kiamat pernah bilang kalau tempat ini dulunya panti asuhan? Tebak Zhong Lei, buku harian itu menyebutkan jarum suntik. Mungkinkah perusahaan meteorit mengandalkan anak-anak yatim piatu untuk melakukan penelitian virus? Panti asuhan, Fang Heng menyentuh dagunya dan merenung. Jangan pedulikan itu. Kalau boleh kukatakan, misi ini jebakan. Yuan Bin mengerucutkan bibirnya. Jangan lupa kita di sini untuk mencari uang. Set. Ekspresi Vera sedikit berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan menghentikan Yuan Bin untuk melanjutkan. Musuh mendekat. Selanjutnya bab 471, Monster.